Du, 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 du. Duh. Mari, mari. Ini kayak miring ya. Agak miring ya guys ya. Wah, Baby People first. Mantap sekali Baby People. Suara gue jelas ya? Aman jelas lah. Mari kita share-share dulu linknya ya. Kita belum mulai ya guys ya. Sambil gua prepare dulu karena baru pulang ya. Oke. Halo Bang. Tadi ya sama. Jangan lupa Bang upload YouTube ya Bang. Siap Tuan. Ntar ya. Kalau boleh di-share-share dulu ya linknya ya guys ya biar rame ya. Guys. Ini link live. Aman Bang. Thank you banget Baby People. Hari ini kita belajar backend ya guys. Kan kemarin kita bahas styling mulu, front end mulu. Ada yang request KYY, PPP. Jangan lupa upload. Oh ya Kai. Hai Kai. Sebentar ya, saya mau. Apa nih? Express. Kita hari ini belajar Express JS bersama guys. Sambil kalau boleh nih diklik share. Halo Wizi CODM. Kayak kemarin minggu tidak lihat Anda, Wizi. Atau lihat ya? Mungkin gue yang lupa, sorry. Kita hari ini belajar apa? Belajar bersama Express.js. Sambil menunggu keramaian ya, saya prepare dulu ya guys ya. Jadi hari ini kita akan belajar Express.js. Nah, ini lupakan saja ya yang ini ya, nanti dulu ya. Kita akan belajar ini Express.js ya guys ya. Nah, ini Node.js Web Application Framework. Boleh di like dulu, boleh sambil ditekan share-nya ya biar rame ya. Karena kita akan mulai, kalau sudah mulai agak rame ya. Sambil gue prepare nih, kira-kira mana nih? Mana ya? Bentar ya, gue siapin dulu ya sekalian tempat-tempatnya. Wizi, iya bang, gue nggak join live lu soalnya gue lagi ngerjain project tugas freelance IT. Wih mantap banget Wizi, semoga kerjanya makin banyak ya. Semoga makin banyak freelance-nya. Halo kok, halo Luis. Wih, selamat datang Luis. Ini belajar ngoding ya, memang agak mungkin tidak menarik bagi Luis, tapi tidak apa-apa. Thank you juga sudah follow. Oke, kita akan nunggu sampai yang lain ya, karena biasanya ada Dem, ada keren banget sih kok. Ih, bisa aja. Kel, telat gak bang? Enggak, belum mulai. Be a good boy. Halo, ngoding buat apa nih? Kita bikin server ya guys ya. Kalau kemarin kita bikin tampilan, sekarang kita bikin servernya. Dan kalau boleh nih yang sudah stay di sini, di like dan di share ya. Share-nya tekan spam aja guys biar rame. Bayarannya sih nggak seberapa, tapi gue ambil ilmu pengetahuan baru. Nah itu penting Wizi, ya. Kalau nggak dapat uang banyak nggak apa-apa, yang penting pengalaman. 72 orang, selamat datang teman-teman. Kalau sudah rame ini lebih enak gue keluarin jualan gue kali ya. Kayak nge-scam gitu, padahal kita ini belajar backend bersama. Kel, bang gue udah share ke RT RW. Lu keren Kel. Lu bisa jadi brand ambassador gue itu, karena lu sudah share ke RT RW lu. Walaupun RT RW juga nggak tertarik. Megatron, kalau boleh best practice response-nya juga bang. Oh, jadi mau REST API itu ngirimnya harusnya kayak gimana bentuknya ya? Boleh nanti kita search di Google. Search googling bareng. Setahu gue sih, gue kayaknya cukup tahu lah harusnya gimana. Kalau best practice-nya ya, kita belajar yang basic dulu. Best practice tuh nanti pelan-pelan. Yang penting dapat dulu yang utamanya ya guys ya.
Thank you Megatron. Bagi teman-teman yang punya ide langsung tulis di komen atau mau nanya-nanya juga boleh. Dan kalau boleh nih, kalau boleh banget nih agak nyusahin teman-teman nih di copy di linknya ya. Di copy linknya ya, di spam kalau perlu ya guys ya, di like. Nah, thank you banget Viracer. Penonton setia gue walaupun gak pernah ngomong. Kel, iya bang, gue yang request dari nol. Oh, elu Kel. Kadang gue bingung gitu ya. Yang di Discord namanya apa, yang ini, thank you banget yang sudah share. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih ya. Saya yakin ini rame karena teman-teman semua ya. Saya hanya butuh rame aja. Gak usah kasih gift juga bebas. Yang penting rame, gue suka. Sobat digital, strapi dong pasti jadi males ngoding. Tuing-tuing, tutor setting profil GitHub buat pemula. Wah, gue aja nggak setup. Gue aja nggak. Wah, thank you banget guys yang sudah share ya, Naka. Thank you, tuing-tuing, tutor setting profil GitHub ya. GitHub gue aja nggak gue setting profilnya. Maaf sekali ya. Hari ini kita nggak belajar React ya guys ya. Karena kalau React mungkin teman-teman ada, aku butuh apa variasi ya. Saya kasih sesuatu hal yang tidak ada gambarnya ya. Gitu. Wizi, tugas freelance-nya disuruh bikin aplikasi kayak taksi online. Nah, gue ambil inspirasi. Anjir, freelance disuruh bikin taksi online. Itu real time kah? QQ hadir bang, weh mantap kali. Zuka ZV, bank end pemula bukan bang ini. Pemula banget ini, tenang aja. Tuing-tuing gimana Mac bisa di komputer bang? Oh, ini cuma colok monitor sing. Coba pakai Strapi 4 buat API easy banget. Waduh, gua belum pernah coba tapi kelihatannya tidak easy ya. Muhammad Wahyu, perbedaan kompleks front end dan perbedaan kompleksitas front end dan back end kali maksudnya ya. Kalau kompleks mah kayak cluster ya jadinya. Perbedaannya itu pertama gue hidupin musik dulu ya. Walaupun nggak kedenger di clan, tapi setidaknya gue nggak garing-garing banget kayak nggak ada orang gitu. Suara tipis aja mungkin kalian nggak denger juga sih. Perbedaannya ya kalau front end tuh pasti UI-nya ya, styling, rendering, performance optimization dari segi web gitu ya. Kalau backend ya tau lah ya algoritma. Hello, mana tadi hello? Dari awal kabang, dari kosong, dari kopongan guys ya. Anjay, kapan mulai bang? 2045 lah ya. Wildan, baru live ya. Tadi kayak sudah jawab gue. Ayo bang, gue udah beli gorengan sama kopi, Kel, cakep. Yang ekspres aja bang. Yoi, ekspres aja. Faruzi baru disuruh download Delphi ternyata berat juga. Kayaknya berat juga deh. King Kong, bang monolith atau microservice? Monolith. Wildan, ayo bang langsung ngoding nggak sabar. Sebentar baby ya. 945 ya baby ya. Azi bang kalau JavaScript di HTML kok ribet ya? Saran bang ada framework JavaScript. JavaScript memang ribet. Pakai Postman nggak Megatron? Gua kasih tools yang lebih efektif. Ada YouTube nggak? Pertanyaan bagus. Ada YouTube. Nanti hasil rekamannya tak share di sini ya. Siapa yang nanya tadi? Kel, sampai sahur nggak? Cuman sejam, anjay. Besok masih kerja, Kel. Tapi lucu sih. Sampai sahur kayak kalau penontonnya 600 terus sih sampai subuh kita ya. Zuka, perlu download apa ini kalau BE bang? Yang penting sudah bisa bikin project Node.js, sudah tidak perlu yang lain. Wildan, Menstack sudah cukup untuk kerja? Udah cukup. Kalau untuk kerja ya. Hello, ayo bang, semangat banget nih mah, mantap sekali. Farwazi, terima kasih telah kasih gift. Kalau boleh ditekan like dan juga spam share. Wuih, kayak Viracer, thank you Viracer. Bang, ajarin ke ORM bang. Nah, teman-teman, jadi kan gue sudah mulai masuk ke ranah backend nih. Nah, gue nggak tahu nih enaknya gimana nih, mau React terus, baru backend, atau backend React, backend React. Kalau backend, gue targetnya Express sampai make, apa tuh? Iya, pakai ORM. ORM-nya tuh Sequelize. Itu yang paling sederhana ya. Ruli AI, anjay. Pada tertarik backend ya. Padahal gue lebih suka frontend sih. Maaf sekali ya guys ya. Backend-nya ya ada beberapa. React dulu baru Express. Nah, nih terpecah nih ya. Semuanya ada yang mau React, ada yang mau Express ya. Nanti kita ganti-ganti lah, variasi lah. IMM, bang memang ORM bikin berat. Ada beberapa case katanya kalau pakai ORM tuh berat, jadi harus bisa query sendiri. Jadi gue saranin sih kalau mau backend-nya harus bisa query. Karena kalau sudah pakai ORM dan performance-nya nggak bisa di-tune up lagi, nggak bisa di-optimize, ya harus pakai query. Backend boleh, frontend boleh, siap. Stick roll, kalau React ajarin pakai state management bang. Oh iya tenang, bahas Redact, iya Redact. Redact nanti Redact ya guys ya.
Aduh, teknologi blockchain gue kurang tahu nih, Fagri Hazuman. Bang, cybersecurity harus pintar programan nggak? Apa bisa aja itu cukup Gracie? Wah, ini Gracie ini kayaknya pengen banget jadi cybersecurity. Gue kurang tahu apakah dia harus pintar pemrograman atau enggak. Tapi menurut gue dia harus tahu. Karena kan dia harus menjaga security teknologi. Kalau dia nggak tahu teknologinya kan nggak tahu sih gue. Azi, bang, kalau coding harus jago mati nggak? Kayaknya harus tahu lah nggak yang jago. Thank you, Luxion. Perlu download apa aja nih, bang, sebelum mulai? Teman-teman hanya perlu the one and only Node.js ya, Brody. Hanya perlu Node.js ya. Download Node.js saja. Oke? Bang, di BRU. Maksudnya? Info assessment test web engineer Traveloka. Oh, nantilah ya. Yang penting sih Flexbox lah. Pokoknya kalau frontend Flexbox gitu-gitu. Gua Node versi 17 sama aja kah, Bang? Sama. Bedanya software engineer sama web development ada kah, Bang? Software engineer bikin software, web development tuh masuk dalam software engineer. Yuri, PHP dong, Bang. Aduh, ngeri kali PHP. Aku nggak terlalu jago lah. Nanti salah jelasin. Software engineer pemula harus punya laptop spek gaming atau spek di bawah 8 juta bisa. Di bawah 8 juta juga bisa. Menyala bangku, Bang. Saran kalau belajar React Native dari mana? Dari tempat gue. Belajar React dulu aja, nanti baru React Native. Bang, aku pakai Flex terus, nggak pernah grid, aman nggak kerja, Zuka. Gue sejauh ini sih pakai Flex terus ya. Pakai grid tuh jarang banget. Bener-bener sejarang itu sampai lupa gue. Jadi, aman lah, Bang. Terima kasih sudah di-share ya. Tech-Stack FE di Traveloka dong, Bang, aja mulai. Pokoknya React sama Next.js. Ada kelas kah, Bang? Menyala bangku sedang diproses ya. Apakah ada kelas ya? Semoga ada. Oke, sudah jam 20.46. Kita mulai aja ya. 55 orang ya sudah cukup ramai lah ya. Tapi kalau bisa sih 100 ya kayak waktu itu. Gue juga bingung kadang kenapa bisa sampai 100 ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, selamat malam everybody. Jadi kita hari ini akan belajar yang namanya Express.js. Kenapa gue bilang kita belajar bersama? Karena bisa aja teman-teman di sini sudah ada yang jago. Mungkin kalian cuma hanya lihat, orang ini ngomong apa ya, hati-hati aja kalau dia ngomong salah. Itu misalnya tiba-tiba gue ngomong salah kayak, dasar cupu gitu kan. Julid sekali saya bercanda. Oke, jadi kenapa gue sharing soal Express? Karena Express ini adalah salah satu framework yang minimalis, unopinionated, itu artinya berarti cara pengkodingannya tuh bebas, nggak ada aturan tertentu. Habis itu dia juga fast katanya. Dan apalagi nih, performance-nya katanya tuh Express provide a thin layer of fundamental web application feature without obscuring Node.js feature that you know and love. Jadi kayak performance-nya harusnya oke. Habis itu teman-teman bisa nih gimana cara cara installingnya. Nah, kita ikutin aja guys ya, gimana cara installingnya. Oke? Pertama teman-teman siapin apa? Bukan telur, bukan nasi, bukan masak nasi goreng ya. Kita bikin dulu mkdir dulu ya. Mkdir itu apa? Bentar, nih kelihatan ya. Saya tuh tadi kemudian bikin apa? Mkdir. Habis itu teman-teman bikinlah nama foldernya apa yang teman-teman mau. Misalnya kalau gua tuh Express Live TikTok gitu misalnya. Bebas nama project kalian. Misalnya kalau gue untuk tes-tes aja di Express Live TikTok gitu. Habis itu kita masuk ke Express Live TikTok ya. Nah, kalau udah, lanjut use the npm init untuk bikin package JSON. Jadi kan kita nih kan Express.js ini kan frameworknya Node.js. Berarti kalau dibilang frameworknya Node.js, kita harus punya Node.js gitu. Oke? Nah, tadi sampai mana gue lupa. Oh iya, sudah. Nah, jadi kita akan masuk ke dalam Express Live TikTok. Tapi jangan lupa cek dulu. Kita tuh Nah, teman-teman gue saranin pakai Node versi 18. Kenapa? Nanti gue tunjukin. Nah, kalau udah sudah masuk Express Live TikTok nih ya guys ya. Node versionnya boleh lebih dari 18 maksud gue, bukan 18 pas gitu. Jadi 18 lebih boleh. Oke. Nah, kalau udah kita inisialisasi dulu npm init y. Init y itu berarti kayaknya dia bodo amat isinya apa aja. Pokoknya gas langsung npm init. Kita code dulu, kita lihat codingannya ya guys ya. Nah, ini kita sisihkan. Anjay, sisihkan. Kayak masak ya. Bentar ya. Saya rapikan dulu layarnya ya. Kan biasa lah ya. Juga namanya apa? Ini nih. Content creator baru ya guys ya. Tidak punya stream key ya. Kalau kalian punya kenalan TikTok, tolong banget bantu gue. Supaya gue punya stream key guys ya.
Nah, gue matiin dulu nih. Habis itu gue bikin sebuah terminal ya guys ya. New terminal. Mana terminalnya? Oh, ini terminal. Oke, new terminal di sini. Bentar. Gua tutup dulu nih. Ini gua nggak bisa lihat komen ya guys, maaf ya, karena ini gua lagi fokus gitu. Anjay. Kayak marah gitu. Nah, aduh. Muka gua mau taruh di mana? Taruh sini aja lah. Nah, teman-teman lihat ya, sekarang fokus di terminal bawah. Pertama-tama kita akan bikin dulu index.js. Index.js ini adalah sebuah file utama dari Node.js kita. Tadi ada yang sudah nge-spill, Bang, jangan lupa install Express, ketimun laut. Mau bikin apa, Bang? Kita mau bikin backend. Kita mau bikin API. Oke. Nah, pertama kita npm i express. Oke. npm i express maksudnya apa? Kita menginstal package Express. Express itu kan adalah package yang kita pakai. Wizy, Streamkey mah lu harus punya live studio TikTok, Bang. Nah, gua tuh bisa live studio TikTok, Bang Wizy. Cuman kan dia cuman bisa dipakai di Windows softwarenya. Saya MacBook. Masa saya harus beli komputer dulu kan? Konyol, gitu maksud gue. Oke, sudah. Teman-teman lihat. npm i express keinstall sudah ya di sini. Apakah cuman butuh Express? Sejauh ini kita butuh satu lagi. Satu package lagi ya guys ya. Oh, bentar, saya geser dulu. Kita butuh satu package lagi, namanya course. Course npm. Nah, kenapa gua bilang kita butuh salah satu course npm ini? Ini adalah sebuah package middleware di mana nanti ini akan berguna untuk melakukan atau men-setting namanya course. Gitu ya. Course itu apa? Aduh, lupa lagi sharing. Cross. Gue lupa. Course apa sih katanya? Bikin malu. Gue lupa deh. Apa ya course singkatnya? Pokoknya policy apa gitu. Oh ini, Cross Origin Resource Sharing. Course. Cross Origin Resource Sharing. Dimana intinya adalah bahwa server ini akan, ini setahu gue ya, server ini tuh akan memfilter origin atau asalnya mana aja yang bisa akses web kita. Contoh misalnya www.akucerdasbanget.com. Nah, itu boleh masuk server kita. Jadi kan intinya ada defines way client web application that are loaded in one domain and interact with resource in different domain. Ini untuk salah satu security sih harusnya. Dan sekarang kan teman-teman sudah masuk ke dalam ranah backend. Di mana security adalah salah satu aspek penting ya dalam sistem. Jadi teman-teman sekalian ya, wahai calon software engineer jago, ya, jangan lupa backend security-nya perlu dipikirin guys. Gitu. Oke? Kalau udah oke, kita akan lanjut. Kita akan install namanya CORS. CORS. Oke? Sorry, kenapa di I? Course installnya di I kan? Bukan di dev kan? Iya sih, di I. Nah, kalau udah teman-teman, gua mau package ini, project ini tuh adalah project yang bisa menggunakan ES modul, bukan CommonJS. Gitu, oke? Jadi kita teman-teman tambahin aja di sini type. Nah, type-nya itu apa? Bukan lagi common ya, bukan CommonJS ya, teman-teman, tapi modul. Supaya apa? Biar bisa import package-nya. Jadi bukan make require. Nah, apa bedanya Bang modul sama CommonJS? Sebenarnya sih nggak ada beda. Nanti sebenarnya itu lebih enak aja sih importnya gitu kalau gua. Cuma nanti kalau misalnya kita make SQLize kayaknya tuh agak susah deh setupnya. Nanti lah ya gua pikirin, tapi nggak apa-apa. Type dulu modul untuk hari ini. Nanti kalau sudah pas kita make library lain baru. Oke? Nih, kalau udah nih, gua baca komen dulu. Oh, sampai sini teman-teman gua kasih kesempatan untuk kalian cobain dulu biar tidak kelewatan ya. Adonai, Bang, lu pernah coba pakai Python nggak buat edit image? Pernah, Adonai. Bang, kalau gua rencana bikin aplikasi point of sale, kira-kira urus security backend ribet pasti iya. Lama mah nggak tahu, tergantung. Bang, izin buat penonton di sini, gua buka jasa nih tugas. Boleh banget teman-teman yang mau komen soal kerjaan kalian. Kalian lagi nyari kerjaan atau apa, gas ya. Dem, GG Bang. Anda juga GG Dem. Kirain lagi instalasi Tailwind, bukan sih. Kui, beda course sama Nodemon apa Bang? Jadi kalau Nodemon itu adalah sebuah library package untuk menjalankan hot reload.
Nah, tapi gue kasih tahu tunjuk nih. Gue kasih tahu tunjuk, kalian nggak perlu install Nodemon. Kalian bisa menggunakan Node aja. Rip, halo Bang Eng. Bang sering live begini ya? Saya juga mau. Saya juga mau. Cuman tidak bisa tiap hari. Karena saya juga mau ngerjain yang lain. Kecuali dari live ini cukup menghasilkan lah. Mungkin saya bisa menjadikan pekerjaan sampingan yang lebih sering. Tapi ya selama saya happy-happy share dan rame yang nonton, nah saya suka. Itu aja sih sebenarnya. Kalau rame gitu. Thank you guys. Menyala bangku. Ya. Eng, ketinggalan di bagian mana? Nest.js ya. ZukaZF, makanya give ya bang. Gue nggak butuh, bukan nggak butuh, tapi nggak usah give lah. Kalian share dan like aja. Rame mantap. Gue lebih suka rame-rame. Hidayat namaku bikin apa bang? Bikin server. Oh, kemarin kita belajar front-end, sekarang back-end. Tipis-tipis ilmu padi, anjay. Jadi ini bagi teman-teman yang ketinggalan, jadi kita lagi setup project. Nah, projectnya itu kita setup dengan cara gimana? Teman-teman bisa lihat di sini nih, getting started installing. Yang penting sudah punya Node versinya 18 ya, jangan lupa. Habis itu mkdir, berarti kita bikin directory. Habis itu kasih nama directory-nya apa, boleh juga my app, bebas. Habis itu kita inisialisasi. Nah, inisialisasi ini teman-teman, tadi gue tunjukin npm init stripy aja, langsung gas. Jadi nggak usah pusing. Oke? Nah, kalau udah, teman-teman akan lihat dependensinya ada core sama express. Udah. Sama jangan lupa tambahin type, perlu nggak type modulnya? Coba gue lagi mikir ya. Apakah gue harus, ini mah kemarin. Apakah gue harus ngajarin kalian pakai type modul, atau saya tidak perlu harusnya? Gue cek dulu sebentar ya guys ya. Kalian boleh ngobrol, santai dulu. Oh, gak usah type modul ya. Daripada pusing, kita pakai Common.js dulu aja. Ya, Common.js. Perlu ya? Iya, type modul tuh S6. Gue tuh cuma takut nanti SQLize, tapi nggak apa-apa lah ya. Kita coba nanti kita cari tahu. Pakai require ya udah. Gue mah ikut, gue nih demokratis bro. Gue menjunjung tinggi hak bersuara guys ya. Thank you banget yang sudah share tadi. Siapa? Nuliti. Thank you juga yang udah like. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan mulai sebuah program pertama dari Express.js. Seperti biasa, jangan pernah nge-skip Hello World example. Oke? Karena Hello World adalah awal dari keberhasilan developer. Oke? Kita balik ke sini. Teman-teman, di sini kan ada script. Kalau teman-teman lihat di feed itu kan sudah ada sudah ada tambah dev gitu ya. Nah, sekarang karena kita kita ini kan bikin sendiri nih npm init y, jadi kan kita nggak pernah tahu gitu. Maksudnya ini kan kita kan setup sendiri. Jadi teman-teman bisa tambahin sendiri ya. Kalau gua maunya misalnya dev di sini. Nah, tadi ada yang bilang pakai Nodemon. Oke, gua kasih tahu dulu kenapa kita nggak pakai Nodemon ya. Node 18 hot reload. Bener nggak sih? Auto reload deh, kok hot reload sih? Ini bukan ya? Gue tuh udah ketemu satu, Nodemon Goodbye. Kalau nggak salah judulnya kayak gitu deh, gue lupa. Goodbye Nodemon. Oke. Jadi Nodemon ini ya guys ya. Ya, Express kah King? Anjay, gue terharu banget dipanggil King. Iya, Express. Oke, bagi teman-teman, gue kasih tahu nih bahwa biasanya kan kita harus install Nodemon. Nodemon ini apa? Nodemon ini adalah sebuah utility yang dipakai untuk melakukan automatically restart your server. Gitu. Jadi, Nodemon ini adalah sebuah package untuk otomatis restart server kalau ada perubahan di source code. Nah, tapi sekarang itu teman-teman, mulai dari Node.js 18 ke atas, itu tuh sudah bisa pakai Node strip watch. Tanpa harus install Nodemon. Kakaknya Arafatar. Lu asik gue follow bang. Wah, thank you banget kakaknya Arafatar. Dem, sekalian bikin script package JSON buat beberapa INV aja bang. Itu next ya. Kita pelan-pelan dulu aja. Yang hari ini kita fokus untuk, ya itulah. Tapi thank you banget Dem. Nanti gue akan sampaikan. Jadi kalau Nodemon, sekali lagi gue kasih tahu, Nodemon bukannya nggak boleh dipakai, teman-teman. Kalau mau pakai juga nggak apa-apa. Perusahaan-perusahaan sana masih pakai, bebas kalian. Tapi kalau gue mengurangi package yang perlu diinstal. Dengan cara apa? Dengan menggunakan Node aja. Penduduk Mars, React lagi kapan bang? Mungkin nggak tahu ya, besok atau lusa.
Tergantunglah kalau hari ini rame dan gua sangat bersemangat, jadinya gua live besok. Iya, gua live. Oke, lanjut. Nah, tadi ada yang bilang beda environment. Cuman kalau gua satu environment masih, jadinya gua nggak perlu setup yang lain dulu ya, Dem ya. Izin ya, punten ya. Jadi teman-teman tinggal note strip watch apa index.js filenya. Nest bang, belum pernah pakai Nest sih gue. Nanti lah ya. Tapi thank you banget atas challenge-nya teman-teman. Hai. Not watch index.js. Nah di index.js tinggal kita codingin aja ya guys ya. Sesuai dengan arahan Exupuresu. Ya, Exupuresu mintanya apa? Ah kayak gini. Oke kita langsung, gak usah copy paste. Sekali lagi teman-teman, ini gue nggak tahu kenapa, cuman gua doang. Anjay pick me boy gue. Nggak, tapi intinya kalau gua diusahakan jangan di copy paste ya. Sekali lagi teman-teman, kalau bisa jangan di copy paste codingannya. Di coding aja gitu. Cons express sama dengan require express. Semoga gua nggak lupa ya. Aduh. Express. Oke. Habis itu yang bawah kita install apa? Course, jangan lupa. Course itu apa? Course itu adalah middleware untuk course tadi ya. Untuk cross origin resource sharing kalau nggak salah. Gitu, oke? Hidayat namaku, Bang kenal Agus Setia nggak? Belum kenal kayaknya. Oke. Kita lanjut. Apalagi nih codingannya? Kita jangan lupa kita juga deklarasi ini port nih 3000 dan juga tambahin apt-get dan sebagainya. Oke, kita contohin dulu aja maksudnya apa. Cons port sama dengan 3000 ya. App. Nah, cons app sama dengan express kayak gini. Nah, dengan kayak gini kita lihat dulu bener nggak ya? Nah, bener. Oke. Ini nih maksudnya apa? Jadi kita menginvoke express. Nah, kita kan tadi sudah import require express di sini. Habis itu kita dapatlah sebuah variabel express. Nah, expressnya kita invoke. Ya, Luffy express.js. Kita invoke expressnya. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa punya sebuah instance yang menjalankan framework express. Kayak gitu. Jadi, maksud dari ini apa? Kita sudah require express di sini. Nah, variabel express ini adalah sebuah function invoke. Nggak juga invoke sih sebenarnya. Ya, gini lah pokoknya. Express dalam kurung, supaya kita bikin sebuah app dari Express. Gitu. Kalau udah, tinggal kita pakai. Nah, kalau kayak gini, teman-teman sudah bisa pakai namanya banyak nih. Get, set, listen, engine, dan sebagainya. Dan app use. Nah, gue jelasin satu-satu, tapi kita get dulu. Get. Nah, dia tuh ada dua kayak gini nih. Ini adalah template-nya lah. Tapi gue jelasin gimana cara bacanya. Ya, live ada di YouTube nanti. Ini sebelah kiri ini adalah URL-nya. URL path-nya. URL path itu contohnya apa? Kalau misalnya teman-teman buka Express nih. Ini kan ada path-nya nih. Path ngepet kali ya. Starter Hello World. Nah, itu. Di sini tuh adalah path-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau path-nya itu tanpa ada path, kasih aja slash kayak gini. Oke? Dan nanti kirim balik rest send misalnya Hello World. Gini. Oke? Ini maksudnya apa? Berarti res.send. Send ini adalah sebuah property function yang digunakan untuk mengirimkan sebuah respon dalam bentuk string. Gitu. Oke. Kalau udah, sekarang kita sudah bikin satu API. Pakai ORM bang, polisi bu. Hari ini kita nggak ngambil database. Jadi kita nanti akan bikin data statis saja. Gitu ya. Kenapa gue nggak mau jelasin langsung ORM? Sekali lagi kita belajarnya step by step. Ya. Sekarang pakai HTTPS bang, nggak bisa. Kenapa gue nggak bisa setup HTTPS di laptop? Karena setahu gue kan itu butuh butuh key ya. Credential key apa yang namanya? Lupa gue. Tapi kan itu kan kayaknya harus di-generate, ditempel gitu kan. Dan itu kan biasa di server beneran gitu. Oke, kita lanjut. App. Nah, supaya kita bisa menjalankan API-nya. Jadi kan kita sudah bikin API yang pertama dalam seumur hidup kita nih bagi teman-teman yang baru nih.
Nggak, generate aja key-nya sendiri, config-nya di env. Oh, memang bisa jadi HTTPS ya kalau di config di env ya? Gue baru tahu sih. Bukannya tuh harus ada pem key ya? Kayaknya harus ada pem key deh. Oke, kita lanjut. App.listen. Nah, jadi ada sebuah fungsi di mana untuk menjalankan si express ini. Gitu. Jadi setelah teman-teman ngoding, app, nanti di app.listen. Gitu. Masukinnya apa? Jadi dia ada 2 parameter nih. Parameter pertama adalah portnya berapa, sama yang kedua adalah function, kalau misalnya dia jalan dengan sukses. Ataupun gagal, enggak, sukses saja. Jadi listening on port. Oh, pakai JWT. Gini, berarti itu bukan HTTPS, baby ya. Tadi yang gua nangkap HTTPS itu adalah di mana API kita tuh nggak diakses secara secure. Kalau pakai JWT itu namanya authentication dan authorization. Oke? Itu nanti. Nanti gua akan jelasin, tenang, JWT. Oke? Mas Ardian, Bang, sering-sering live. Gue juga pengen, ya. Cuman kayak biasa kan, ingin mengais rezeki juga. Betul, Dem. HTTPS mah pakai SSL. Iya, kita harus setup pem key gitu-gitu. Tapi yang tadi dimaksud soal security ya JWT namanya. Nah itu, wah, bagi teman-teman di sini sudah pada ngerti ya. Frezen, Bang, lu kerja apa? Software engineer di Burung Biru. Nah, teman-teman, kita sudah berhasil bikin sebuah API. Slash doang. Oke? Dan juga satu lagi, kita sudah tanda kutip kita sudah nge-serve aplikasi framework-nya, Express-nya, supaya kita bisa jalanin. Jalaninnya gimana? Kalau teman-teman tahu apa sih? Script-nya kan tadi apa? npm run apa? npm run dev di sini. Jadi tinggal teman-teman jalanin aja sini npm run dev. Jebret, error. Not watch index.js dev script bad option watch. Apakah karena teman-teman lihat gua pakai Node versi berapa nih? Nah, gue pakai Node versi 14, belum bisa. Bukan pakai Nodemon, tapi pakai versi yang 18 ke atas, guys. Nah, Node, jadi kita tinggal npm run dev. Jalan. Tapi teman-teman lihat, port 3000 is listening. Ada yang bisa kasih tahu gue nggak maksud error ini apa? Renal Ekirianto, routing di Express bisa prefix group gitu nggak, Bang? Bisa. Ada yang bisa kasih tahu gua kenapa errornya ini terjadi, guys. Listen at are in use already in use 3000. Portnya udah dipakai service lain. Nice, baby. Uhuy. Betul sekali. Portnya itu sudah kepake. Pilihannya 2, guys, ya. Mau matiin portnya 3000 atau mau ganti portnya. Oke. Nah, kalau gua karena gua tuh lagi jalanin service lain, jadi gua akan ganti jadi 3002 aja. Oke, kalau udah, kita lihat. Apalagi nih. 3002 juga already katanya. Kita lihat dulu ya. Memang 3002 juga ya? Enggak sih kayaknya. Coba kita matiin dulu. Kita jalanin lagi. 3002 kayak gua tahu deh. Oke. Karena kemarin gua nyoba-nyoba juga pakai 3002. Coba kita sekarang ganti jadi 3003 ya. 3003 langsung 8.000 aja. Oh iya bener juga ya. Langsung 8.000 aja, guys. Lah, panjang kali lebar ya, Bos. Yang penting jangan 5173 deh. Sama 3000. 3000 tuh Next.js. 8.000 tuh kayaknya kosong masih. Solve-nya gimana tadi? Jadi kalau misalnya teman-teman mengalami error kayak gini nih, address is already in use 3002. Nah, berarti teman-teman harus ganti portnya atau matiin service yang jalan di 3002. Gitu. Jadi kalau sebenarnya kalau setahu gue secara garis besar kan URL teman-teman itu yang teman-teman akses misalnya www.tokopedia.com dan sebagainya, mereka tuh punya portnya sendiri gitu. Port 43, port 443, port 80. Nah, itu port-port itu tuh yang biasanya jalanin sebuah service spesifik. Lu jalanin apa aja, Bang? Sebenarnya nggak banyak sih.
Beraneka aja. Asik, sombong bos. Flexing dikit ya. Nggak punya Lamborghini nggak apa-apa, tapi flexing yang lain juga bisa bos. Oke, nah gimana caranya kita ngetes API yang kita bikin? Bang, buka aja localhost 8.000 bang. Oh, ide bagus. Sugoi ini, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman, ini teman-teman lihat ya. Kalau misalnya app.get, ya sekali lagi. Kalau app.get, ya, apa tuh? Oh, kalau misalnya teman-teman app.get, ya, kalau app.get itu bisa langsung ditembak dari browser. Nggak percaya ya kita coba aja. Misalnya localhost 8.000. Bisa. Oke? Kalau .get itu bisa langsung nembak dari browser. Tapi kalau kayak post, put, delete itu kan nggak bisa karena dia punya payload. Nah, caranya gimana ngetes API? Teman-teman install namanya nih extension Thunder Client ya. Kalian cari aja di extension di sini namanya Thunder Client atau teman-teman lebih nyaman pakai Postman juga nggak apa-apa. Tapi intinya adalah kedua software itu agak mirip. Cuman Postman memang lebih lengkap fiturnya. Dua-duanya itu adalah sebuah software untuk melakukan testing pada API. Gitu. Oke? Nah, kalau gua orangnya nggak mau ribet. Gua pengen dalam satu VS Code itu sudah bisa menjalankan API testing. Cuman susahnya adalah jadinya kayak lu banyak aja tab-nya gitu. Bang, lu sebagai FE suka dikasih dokumentasi Swagger atau Postman Collection? Gue lebih suka Swagger. Cuman nggak semua orang mau ya, males kadang bikinnya. Bang, mau nanya kalau misal nembak localhost 8.000 ke laptop lain atau HP, nggak bang? Bisa, tapi lu harus ketemu IP address dari mesin laptopnya. Misalnya kayak gua 192.168.11 gitu. Titik 2 8.000. Nah, HP lu dan laptop lain harus masuk dalam satu network yang sama, dalam satu router yang sama, dalam satu WiFi yang sama nih, itu. Nah, nanti lu connect bareng baru lu bisa akses. Dan harus bisa diizinin, ada port forwarding. Cuma itu lebih ribet ya. Oke, kita new request di sini teman-teman. Nah, teman-teman tinggal masukin aja localhost 8.000 di sini. Oke? Kita send. Baru gue tadi udah panik gitu. Anjir, nggak ada apa-apa. Nah, teman-teman, hello world. Gitu. Coba di send lagi, hello world. Berarti API teman-teman pertama sudah jalan. Tepuk tangan dulu. Untuk kalian semua yang masih stay di sini 100 orang belajar Express.js, kalian sudah bikin API pertama dalam sejarah mungkin di hidup kalian gitu ya. Dan sederhana. Kalau kita mau ngomong jujur, kalau kita ngomong jujur-jujuran ini nggak ribet kan ya? Sangat tidak ribet gitu. Gimana tadi bang? Ini tinggal new request aja di Thunder Client nih, teman-teman install. Nge-lag? Apakah nge-lag? Gue takut banget deh kalau live tuh nge-lag. Tolong. Masih nge-lag kah? Nggak ya? Nah, teman-teman buka di Thunder Client. Di sini, habis itu new request aman ya. Gitu. Jangan lupa outbound rule network di app-nya juga harus Next.js. Oh, ada beberapa settingan lagi tuh. Express.js sama kayak Lumen cuma bisa buat API aja ya. Sebenarnya sih Express.js memang bikin API, karena backend mah fokusnya bikin API dan mekanisme logik dalamnya. Lihat package JSON, silahkan. Ini package JSON-nya. Maluan, bedanya Node.js sama Express apa bang? Jadi Express.js itu adalah framework-nya Node.js. Gitu. Kan kalau Node.js kan bukan bahasa, tapi kan itu Node.js itu apa ya? Node.js tuh gimana jelasinnya? Tapi Express itu adalah framework-nya Node.js. Sorry, gua runtime. Iya, runtime. Ya, betul-betul. Polisi bulan sabit. Jadi Node.js itu kan runtime-nya. Bisa runtime untuk front end, bisa untuk back end. Gitu. Apa hayo? Yang jualan ini bukannya bantu mengolok buat ngeran. Wah, 97. Thank you banget teman-teman sudah meramaikan live TikTok ini ya. Kalau nggak mau ketinggalan di follow aja. Woody, Nest.js apa bang? Nest.js itu juga framework, tapi gue belum pernah coba. Jadi yang gue ajarin ini, yang gue rasa gue cukup pede lah untuk gue bisa sharing. Kan gue suka ngomong ngajar-ngajar gitu, padahal sebenarnya gue nggak ngajar sih. Gue cuma sharing, karena gue belajar dari kalian gitu di komen-komen ini. Tutorial deploy Express.js di Vercel kayaknya tidak memungkinkan gak sih? Tapi gue bisa sharing gimana caranya
deploy ini ke AWS. Kayaknya gue masih bisa. Oke, lanjut. Teman-teman sudah berhasil bikin sebuah API, Hello World. Tapi apakah itu adalah sebuah, apakah API yang kita bikin ini sudah bisa di-consume oleh front-end? AWS free ya? Nah, menurut gue belum bisa. Karena teman-teman lihat, ini nih responnya string. Biasanya kalau teman-teman lihat website-website kayak kemarin deh, kayak News API, yang dia kirim dalam bentuk JSON kan? Gitu. Dan yang kita kirim itu juga dalam bentuk JSON. JSON itu apa? Yang pasti bukan teman sekolah lu atau teman kampus lu. Jadi JSON itu adalah sebuah format untuk mengirimkan data dan juga bukan JSON script. Gitu ya. Ada yang nanya, CORS gunanya apa? Nah, sekarang kita gunakan, guys. CORS ini adalah sebuah middleware untuk mengatur mekanisme dari CORS-nya. Mekanisme CORS pada backend server kita. Gitu. Jadi app.use. Nah, kalau teman-teman menggunakan use ini itu apa? Use ini itu adalah sebuah function untuk menggunakan middleware. Middleware itu apa? Simpelnya adalah kalau misalnya teman-teman lagi jalan, misalnya teman-teman ingin berkomunikasi dengan teman kalian yang di luar sana, biasa kan ada middleware-nya gitu. Middleware-nya misalnya handphone atau internet gitu. Jadi ada orang tengahnya gitu. Middleware itu sebenarnya singkatannya middle software. Sebenarnya kalau penjelasan teknisnya, middle software itu adalah sebuah potongan kode yang dijalankan sebelum request masuk ke request diproses sampai ke tujuan akhir gitu. Jadi middleware itu adalah sebuah software tengah-tengah, potongan kode yang digunakan untuk tanda kutip memproses data dari request kah, nanti baru sampai di selanjutnya. Gitu. Oke, berarti kalau kayak gini, kalau misal kita taruh paling atas app.use, maka API app.get ini akan menggunakan CORS. Gini. Nah, kalau kayak gini, berarti app.get ini akan mendapatkan middleware dari CORS. Beda hal kalau misalnya teman-teman kayak gini. Nah, middleware ini, CORS ini tidak akan masuk ke dalam get. Karena CORS ini dipasang setelah app.get. Inisialisasi. Gitu everybody gitu. Kita tambah aja CORS. Pertanyaannya CORS itu untuk apa? Nah, itu pokoknya biar kita mencegah orang-orang iseng mengakses server kita tanpa kita izinkan. Biar orang-orang nggak mudah nyomot data kita sih. Wildan, berarti harus urut ya, Bang? Iya. Kalau kita mau lindungin ini ya pakai middleware-nya ini ditaruh di atas. Ada di YouTube. Polisi bulan sabit, middleware dipasang setiap endpoint kah? Pertanyaan yang cerdas, polisi. Tergantung. Kalau misalnya middleware-nya spesifik untuk satu API aja, iya. Tapi kan kalau CORS ini kan untuk semuanya. Jadi nggak usah dideklarasin lagi, guys. Kalian langsung gini aja. Nah nanti misalnya nih, ini misalnya user ya nanti. Nah, jadi API ini dan, API get root ini sama API get user itu nanti bisa menggunakan middleware CORS. Gitu. Flynn, misi kakak live-nya sering di jam berapa? Di jam 8.30. Sebenarnya ramenya tuh jadi jam 9 nih. Apa gue mulai jam 9 nih? Nantilah. Enakan pakai ES6 sebenarnya. CommonJS ini basic aja. Kalau udah, nah tadi kan gue bilang, gue mau bahwa request yang diterima dan juga yang dikirim itu request yang diterima itu dalam bentuk JSON. Karena kita ngirim data ke backend sekarang itu jarang banget yang bukan JSON. Karena JSON itu adalah sebuah perpindahan data yang umum dipakai. Jam 9 aja tarawih. Oh, tarawih itu sampai jam 9 nih. Kalau jam 9 juga nggak apa-apa sih. Kalau pada setuju nanti gue vote deh. Wildan, jadi perbedaan antara use dan get apa? Jadi kalau get ini, itu tuh API-nya. Gua kasih komen ya. Ini adalah API. Get, post, put, delete, gitu. Itu API. Tapi kalau yang use itu untuk memasang middleware. Tarawih selesai set 9. Oh, ya udah berarti jam 8.45 lah ya. Kita startnya jam 9 tapi. Iya, kalau bukan manggil middleware, Malwa, tapi menggunakan middleware itu kita masukin dalam app.use. Kayak gitu. Nah, sebenarnya ini nih
kita pakai AppNode.use ini memasang middleware untuk global. Maksudnya global adalah bisa dipakai di bawah. Sebenarnya teman-teman juga bisa kayak gini nih. Kayak tadi pertanyaan apa? Bulan sabit tadi. Bisa juga dimasukin dalam sini, guys. Nah, kalau kayak gini berarti course ini akan dijalankan dulu, baru nanti fungsi yang ini yang gua blok baru jalan. Gitu. Get HTTP ya, Bang? Ya, get HTTP. Gitu, guys. Oke. Jadi kenapa gua taruh di atas ini untuk mensimplify aja. Cuman kalau ditanya apakah harus pakai use, enggak. Kalau misalnya setiap API punya middleware-nya spesifik, itu juga bisa. Agak capek aja ya. Gitu. Tapi kan kalau course kan untuk semua API ya. Kalau menurut aplikasi yang mau gue bikin ini. Seluruh. Gitu. Kalau udah, masih ada dua middleware lagi. Namanya express.json. Nah, express.json ini adalah sebuah middleware apa? Kita cari di Google. Kita bersama baca-baca ya. Express.json. Kayak gini. Nah, Express.json. Mana ya? Nah, ini. Express.json. Kayaknya kemarin tuh ada yang nanya deh. Kak, tolong ajarin gimana cara baca dokumentasi. Sebenarnya tinggal dibaca dan bukannya sebenarnya nggak bisa dibaca. Sebenarnya kita tuh males aja. Gue juga males sebenarnya. Kalau bisa lihat bentar ngerti mah lebih enak ya. Nah, Express.json itu adalah built-in middleware function dari Express di mana incoming request itu with JSON payload is based on body parser. Oh, ini memparsing apa tuh request yang masuk menjadi sebuah JSON payload yang bisa kita gunakan. Bagi teman-teman yang belum tahu, sebelumnya tuh ada namanya body parser. Nah, berarti kita harus install package lagi kalau nggak salah body parser. Tapi sekarang Express sudah menyediakan sebuah middleware di mana request yang teman-teman kirim itu menjadi sebuah JSON payload dan kita langsung bisa akses. Tanpa kita harus diparsing ulang lagi. Gitu. Web toko udah jadi, Bang. Udah, belum lanjut tapi kita ganti-ganti. Nah, tinggal teman-teman pasang aja di sini, express.json. Oke, sama satu lagi kita akan pasang express URL encoded mana? Nah ini, satu lagi tuh namanya express URL encoded. Nah, URL encoded ini adalah memparsing incoming request sama kayak tadi dengan URL encoded payloads and is based off body parser. Jadi body parser ini sangat digantikan lah dengan seluruh middleware yang dipunya Express. Jadi middleware ini only parse URL encoded bodies and only look at request where the content type header match a type option. This parser accept only UTF-8 encoding and support automatic inflation. Jadi intinya sederhananya adalah dengan teman-teman menambah tadi, coba ya kita tambahin ya. app.use express.url encoded dalam kurung extended through, teman-teman bisa mengakses incoming request yang bersifat nested object. Nested object itu apa? Gini, nested object tau ya. Misalnya kayak gini, misalnya ada misalnya ada user name Ruli. Nah, ini kan nested nih. Ada sebuah data bertipe data objek dengan key-nya user, di mana key-nya user punya value bertipe data objek. Nah, usernya punya key namanya Ruli. Gitu. Ini yang disebut dengan nested object. Oke? Nah, kalau udah, kita sudah bisa kita sudah bisa membuat sebuah API yang seru. API-nya adalah gua mau bikin Hello World ini jadinya nama yang dikirim dari user. Gitu. Maksudnya gimana, Bang? Gini ya. Maksudnya, gua mau nanti di API ini nih, ya. Gua mau tambah parameter di sini. Misalnya name, habis itu Ruli. Kayak gitu. Jadi nanti ada sebuah query name, dan gua ambil value-nya Ruli. Aduh, Bang, nyusahin aja. Namanya juga API ya. Bukan, namanya juga belajar. Nah, caranya gimana? Teman-teman bisa mengakses dari sebuah property request. Maksudnya, kita konsolok dulu. Teman-teman tinggal pakai rec query. Ya, rec query. Kayak gini. Oke? Kita tinggal konsolok rec.query. Nah, kalau udah, coba kita sekarang tembak Postman dulu ya.
Kalau lihat bener atau enggak? Bentar. Ini listening 8.000. Oh, sorry, ini kok user? Kan guanya maunya yang atas ya. Pantes kenapa gua tiba-tiba lihat tidak ada perubahan ya. Panik lagi ya, Giz ya. Itu logo TC New Request Extension. Ya, ini extensionnya namanya Thunder Client. Ini bukan Postman Kikdi, tapi ini Thunder Client, sebuah testing API yang lebih ramah RAM lah, lebih fast gitu. Tapi kalau mau install Postman juga nggak apa-apa. Tapi Postman juga ada di VS Code, ada extensionnya juga. Cuman kalau gue pakai Thunder Client aja biar cepet. Kita coba tembak, send, jebret. Teman-teman lihat. Kita sudah berhasil mengirimkan sebuah data API pertama kali nih. Kita bikin API yang dinamis. Bocah Mendo, bang, spill linter. Linter gue sih nggak pakai di sini. Linter mah gue pakai S-Lin. Fedian, course biar API bisa dipakai di aplikasi yang beda URL dari API itu sendiri. Ya, bukannya setahu gue juga untuk ini ya, kalau misalnya mau dari domain apa bisa mengakses server kita kan. Akbar Reto, bang, kan gue nemu image generator di GitHub, itu bisa dijalani pakai API, itu gimana ya bang? GitHub-nya kayak gimana kah? Gue nggak kebayang masih. Maksudnya API-nya apa? Maksudnya API package? Kan API itu ada yang package API, external API gitu. Bener bang? Oh bener berarti Fedian. Oke, itu apakah Postman? Ini namanya Thunder Client. Ini adalah salah satu extension yang lebih kecil ukurannya dan tidak bikin nge-lag harusnya. Bang, buat API itu bayar nggak bang? Ini kita bikin gratis. Kalian nonton TikTok gue juga gratis. Nanti nge-hostnya baru bayar guys. Gitu. Oke, kalau udah kita lanjut. Nah, teman-teman, kita sudah mendapatkan data. Masih belum kepanggil name-nya bang. Oke, sudah dimasukin di sini query parameternya, Zuka. Sudah dimasukin query parameternya name sama Ruli di sini. Kalau ini udah, teman-teman bisa lihat di index.js-nya, rec.query di console log, udah di save. Ada yang free, itu pakai AWS free tire plan. Itu gratis tuh. Malwa, JSON stringify itu buat bikin objek diubah jadi string gitu, Cimiu. Betul. Kayak ke convert gitu ya. Menge-stringify lah. Gimana tadi Zuka? Sudah keluar belum console log name-nya di sini? Semoga ilmu basic ini berguna bagi teman-teman yang mau belajar backend nih. Jadi makin suka maksudnya. Udah indeksnya. Oh bentar nih, Zukanya masih belum nih. Dikit lagi ya, nosin bentar lagi, 2 menit kita lanjut. Udah indeksnya. Indeksnya. Ini sudah dipasang Express.json, URL encoded. Habis itu sudah benar console log-nya di get yang slash-nya aja. Oh udah. Tapi belum keluar masih di sini name-nya apa. Mantap, menyala abangku, just wait. Uhuy. Komunikasi ke FA ke batch itu cuma fetch salah satunya. Tapi masih banyak cara lain, bisa subscribe. Jadi kita kayak nge-listening gitu, perubahan-perubahan atau lebih real time. Nah, teman-teman, kita sudah dapat requery-nya. Nah, caranya sekarang kita tinggal panggil aja di sini cons. Misalnya queries sama dengan requery. Kalau udah, nanti kita tinggal ganti aja di sini, teman-teman, pakai tanda backtick ya. Nah, backtick ini kita bisa menggunakan namanya interpolation string. Kalau nggak salah namanya itu queries dot apa namanya? Name. Kayak gini. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti new request, kita tembak, jebret. Nggak keluar ya? Rest.send. Oh ini sorry, keluar maaf. Gue udah lihat di konsolnya nih, hello Ruli. Gitu ya. Berarti kita berhasil, misalnya kita masukin siapa tadi? Ada Dam. Gue panggil nama ini Dam, hello Dam, atau misalnya Wildan.
Wildan. Hello Wildan. Wildan, jadi artinya query apa bang? Query itu kalau misalnya teman-teman pernah lihat web gitu ya. Web itu kan ada kayak gini nih, tanda tanya nih. Nah itu namanya query. Tanda tanya, jadi setelah tanda tanya ini semua query-nya nih. Nah query itu punya dua setahu gue. Namanya tuh key dan juga apa ini? Key dan juga value. Gitu. Nah, kalau misalnya query parameternya lebih dari satu, misalnya abis nama gue mau apa tuh? Misalnya role, software. Oh, misalnya ini developer aja, developer kayak gini. Nah, kalau Wildan lihat, dia nambah dan di sini. Jadi query parameter itu bisa lebih dari satu. Dan yang menyatukan lebih dari satu query parameter itu adalah dan. Kayak gitu. Nah, nanti kalau di sini tinggal tambahin aja queries name, berarti kalau sini titik I am a, misalnya queries dot apa ya tadi? Role ya? Oh ya, queries dot role. Setelah kita save, kita tembak, jebret. Hello Wildan, I am a developer. Gitu. Berarti teman-teman sudah bisa bikin website, bisa bikin API untuk memproses data. Lah, sesingkatnya gitu. Responnya jadi string ya bang, no sin, betul. Tapi nggak akan jadi string setelah ini. Gue mau kasih apa ya, cuman gambaran aja. Bisa pakai res.send ini jadi string biasa. Nah, sebelum kita lanjut, gimana caranya ngirim API itu datanya, responnya tuh JSON, ada yang bisa kita refactor nggak? Ada yang bisa kita ubah nggak dari codingan ini supaya lebih tipis? Lebih pendek code-nya. Ada yang bisa bantu gue nggak? Masih failed di mana, Eng? Ada error apa? Ada yang bisa bantu gue nggak? Kira-kira di codingan 13-16 ini, apa yang bisa kita ubah supaya lebih efisien codingannya? Septian jago banget. Baru bentar doang gue kasih pertanyaan, langsung dijawab. Ferdian, cakep. Betul. Kita akan destruktor rec.query-nya. Aduh bang, kayak gini aja sudah bagus. Nah, bagi teman-teman yang bilang ini sudah bagus, ya itu pilihan teman-teman, sekali lagi. Tapi kita akan menggunakan salah satu konsep pemrograman di JavaScript yang disebut dengan nama destruktor. Oke? Jadi kita akan menggunakan destruktor supaya apa? Supaya kita nggak usah pusing-pusing kasih nama variabel kayak tadi. Harus nama queries. Dan kalau teman-teman lihat, secara efisiensi penggunaan kode, jadi sangat lebih efisien ya. Nggak perlu terlalu lagi queries gitu. Kita send. Munculnya hello. Nah, Eng, Anda lihat ini backtick ya, Eng. Ini bukan tanda petik satu, ini backtick. Backtick itu yang ada di bawah keyboard ini, backtick. Supaya bisa melakukan interpolation. Interpolation bukan ya? Kayaknya interpolation deh. Pakai tilt. Oh, tilt atau backtick sih itu namanya? Ya itulah pokoknya. Petik miring. Gitu. Nah, berarti kita sudah bisa bikin kayak gimana tadi? Hello Wildan, I am a developer. THB pakai TS bang. Wah, itu ilmu mahal. Canda. Nantilah. Sebenarnya seru ya kalau kita bisa. Gue suka sih sharing-sharing kayak gini. Dan gue belajar dari kalian. Iya, TypeScript seru, cuman nanti ya, gue harus memperdalam dengan sangat. Karena jelasin sesuatu hal yang rumit itu butuh pemahaman yang kuat dulu. Supaya kalian nggak bingung dengar penjelasan gue. Kadang aja gue ngerasa penjelasan gue agak bingung. Nah, tadi ada yang nanya, Bang, cuman string response-nya. Nah, kalau string itu susah di front end-nya, setahu gue. Kayak lu harus ngeparsing lagi nggak sih? Gitu-gitu kan. Nah, caranya adalah gimana cara kita mengirim JSON. Kita tinggal cari aja di Google. Express send JSON. Nah, ada Mbak Dukun gitu ya. Kita menggunakan namanya ini. res.json. Oke. Jadi instead of send kita menggunakan namanya JSON di sini. Oke,
Kalau kita masukin ini JSON, berarti harus ada apa? Harus ada key dan juga ada value. Misalnya message titik 2 kayak gini. Maka nanti pada saat teman-teman tekan send, kayak gini. Dia akan mengirimkan data dalam bentuk JSON. Oke? Jadi sekarang teman-teman sudah berhasil bikin API. Hello Bang, join lagi. Halo Wizy. Teman-teman sudah bisa bikin API yang sudah tanda kutip bisa digunakan oleh frontend dengan cara mengirimkan sebuah data JSON. Polisi bulan sabit, apa bedanya rec query sama rec body Bang? Rec query sama rec body bedanya apa? Nanti gue tunjukin. Berbedanya cuman dari HTTP request type. Ya. Kalau body itu tuh biasanya di app.post. Post, ya. Tipenya post. Tapi kalau query itu biasanya dipakai di get. Tapi nggak menutup kemungkinan bisa dipakai juga di post, di get. Tapi biasa best practice-nya kalau payload ke post itu makainya body, badan. Bocah mendo ae. Wah ini jago-jago nih kayaknya hari ini banyak yang baru-baru join ini jago-jago. Stick roll, rec params, rec query yang bingung. Nanti tak tunjukin ya. Tapi sampai sejauh ini sudah bisa belum? Kirim data dalam bentuk JSON. Di Express bisa, Fadil. Aman Bang, aman, exit. Cakep. Link Discord di bio nggak bisa? Bisa. Diklik, abis itu buka di browser. Jangan buka di app browsernya TikTok. Oke, kalau udah, nah, jadi teman-teman, kita tuh kan sekarang lagi bikin sebuah API. Nah, API itu tuh punya sebuah, apa ya, bisa dibilang itu punya sebuah tatanan atau aturan. Nah, ini gue nggak tahu nih aturannya masih berlaku atau nggak. Cuman, kalau kata REST API, coba kita cari di Google ya. Best practice REST API response. Need put status code. Ini. Nah, ini ada implementing lah, cara gimana implementing importance of HTTP status code. Nah, ini sekalian gua refresh balik, HTTP status code-nya apa aja, 200 itu successful, mostly successful, ada 200 oke, 200 created. Kalau 200 created ini kalau misalnya ada API yang bikin sebuah item baru di database. 300 redirection maksudnya apa? Akan ada 307 temporary move, 301 move permanently, ada 307 temporary move. Maksudnya apa? Kadang kan ada sebuah halaman yang dirasa itu tuh kita nggak mau hapus. Karena orang-orang taunya halamannya itu. Tapi gue nggak mau pakai halaman itu lagi. Gue punya web lain. Gitu. Nah makanya dia akses, habis itu redirect ke halaman yang kita mau. Itu namanya redirection. Ada 400 client error. Nah, kalau teman-teman, kan kita sekarang bikin backend. Di mana sekarang pemikirannya adalah kita harus nge-prevent input-inputan dari front-end itu dipastikan bersih. Tanda kutip bersih, maksudnya sesuai yang kita mau. Sesuai database-nya lah. Nah, itu nanti akan berjalan makin panjang lah sampai akhirnya kita bisa menerapkan status-status code ini. Cuman 400 tuh simpelnya adalah front-end ngirim datanya tidak sesuai format. Biasanya 400 bad request. 401 unauthorized itu biasanya nggak masukin token di headernya. Gitu. Just wait, intinya jangan percaya inputan user. Nah, kita harus di-clean. Kita harus namanya sanitize input. Kayak gitu. Ada namanya 04 not found. Gitu. Nah, kalau 500, nah ini adalah bagian kita. Oke, bagian kita tuh maksudnya apa? Bagian di mana pasti itu server yang melakukan kesalahan. Entah kita ngakses array 0 tapi datanya bukan array. Banyak hal. Kapan TypeScript Bang? Nanti ya TypeScript ya. Masih panjang itu. Kalau itu pun kalau gue masih semangat live. Itu masih sangat panjang. Karena menurut gue bisa JavaScript dulu. Itu yang penting. Nah, sekarang kita masukin di sini status code-nya apa? 200. Oke. Nah, sebenarnya teman-teman status code di sini memang 200 itu supaya bisa di-consume oleh front end. Walaupun sebenarnya juga bisa tanpa harus di-input di response-nya. Sebenarnya nggak perlu, setahu gue sih nggak perlu amat gitu ya. Cuman gue dulu tuh pernah diajarin nambahin status code di response karena itu sesuai dengan
Sesuai dengan best practice katanya. Bentar ya. Kita cari dulu. Ada nggak yang bilang kayak gitu? Kayaknya nggak ada ya. Oh, adanya kasih status aja gitu ya. Oke, berarti kita nggak perlu masukin di sini status code. Tapi teman-teman harus masukin di sini nih. res.status 200.json. Nah, kenapa 200? Karena gue asumsikan bahwa ini nggak ada yang aneh-aneh. Biasa di kantor gue gini kalau template respon data. Oh iya, ada status code ya? Oke, berarti karena ada yang membantu opini gue, berarti gue akan masukin. Karena juga setahu gue tuh status code kalau nggak tuh metadata yang dikirim. Iya, Septian Aditya, res.status. Betul banget. Jadi kalau kayak gini, kita tuh memasang headernya bahwa statusnya 200. Nih kalau teman-teman tembak, send, tetap 200. Kelihatan berbeda kalau misalnya gua ganti jadi 400 di sini. Ya. Kita tembak, statusnya langsung otomatis diketahui bahwa dia 400 bad request. Kalau kita mau coba misalnya 429, bagi teman-teman yang tahu 429 apa? Too many request. Juga bisa. Nah, tapi kalau sekarang kita jadikan 200. Polisi bulan sabit, kalau header itu buat apa, Bang? Jadi header kita kasih status code dengan tepat itu biar mempermudah front end-nya. Gitu. Kalau misalnya lu kasih status code-nya 200 nih, misalnya responnya itu sebenarnya sukses. Tapi lu masukin status di sini 400, nah kan front end-nya nanti masuk ke dalam catch-nya ya. Tahu kan try, catch, dia masuk ke dalam hitungannya jadi error. Nge-lag ya? Gua nge-lag kah? Nggak nge-lag? Oke, aman. Nanda kalau itu kayak gitu. Aman. Nah, kalau udah, tadi sampai mana ya? Iya, CCL, karena Java mah bagus backend-nya. Maksudnya kita nggak usah memungkiri lah, itu sebuah bahasa yang sudah mature banget, sudah well established gitu. Jadi orang-orang pakai itu gitu. Try catch betul. Tadi ada yang apa ya? Status code biasanya dipakai untuk code tertentu bantu internal debug. Ada juga yang kayak gitu. Cuman mostly sih kayaknya perusahaan tuh kasih status code juga di payload-nya. Kenapa ya? Sebenarnya kayaknya supaya itu lebih gampang aja mungkin nih untuk di debug. Gitu. Ya, catch betul. Oke, kalau udah, sekarang kita sudah berhasil bikin sebuah API sederhana yang nerima name sama role. Abis itu kita ngirim balik ke message. Keren bang, spill monitor. Ini Xiaomi apa gitu? Apa perlu gue masukin dalam keranjang TikTok gue supaya gue dapat komisi? Ini Xiaomi sih, tapi kayaknya beli Xiaomi yang terbaru aja harusnya lebih bagus. Ini sudah Xiaomi lama. Nah itu gue selama narik EP ada itu. Oke? Boleh. Apa gue sekalian jualan kali ya nantilah pas selesai jelasin. Oke, ya status code buat mapping error di FA. Jadi kadang tuh kayak di perusahaan gue nggak sebut siapa perusahaannya, bukan yang sekarang ataupun apapun, ada yang seluruh status code-nya tuh 200. Ya. Jadi yang di sini tuh semua 200. Tapi status code bawah ini yang dia main-mainin. 429 atau 400 supaya apa? Ada yang mau gini, supaya front end-nya itu nggak nge-break. Jadi dia tetap aja kirim 200 tapi lu validasi dari responsnya. Nah itu balik lagi itu ada alasan-alasan tertentu. Cuman gue belum deep dive maksudnya apa. Cuman itu sah ternyata. Dipakai juga. Ada beberapa API yang gede kayak setahu gue tuh semuanya ditembaknya 200. Gitu. Tapi responnya harus dicek. Supaya nggak nge-break proses dari si front end-nya. Kayak gitu. Ada juga kayak gitu alasannya. Banyak alasannya. Oke, kita lanjut. Kita nyelesain satu API lagi ya guys ya. API.get. Nah sekarang gue akan bikin sebuah data. Ini data-dataan ya. Data ini gue anggap sebagai sebuah database lah. Jadi ada ID-nya 1, name-nya Ruli. Oke. Yang kedua, itu ada ID-nya 2, name-nya Express.
Jadi ada ID dan nama. Anggaplah sebuah data ini adalah sebuah database kita. Biar lebih keren misalnya database gitu ya. Nah, gua mau punya sebuah API untuk mengambil data dari database ini. Tapi gua nggak mau semuanya. Gua mau ambil data user satuannya aja. Gitu. Nah, caranya gimana? Nah, ini yang membedakan rec params dan juga rec query. Oke. Kalau params kita lihat mana ya? Kita cari dulu params. Nah, rec params itu adalah sebuah parameter dari API kita. Kalau query kan tadi diawali dengan tanda tanya. Kalau params itu diawali dengan titik 2. Dan biasanya formatnya kayak gini. /user /titik 2. Gitu. Oke? Jadi /user /titik 2. Misalnya ID dan sebagainya. Jadi itu adalah params. Oke? Nah, berarti teman-teman kalau kita mau mengubah codingan yang ini supaya kita bisa mengakses spesifik data pada database ini, maka kita hanya perlu tambahin apa? /titik 2 ID. Kalau udah, nggak usah cepet-cepet langsung mau send. Oke? Nggak usah cepet-cepet langsung mau, nanti ambil ini, data ini, nggak usah. Lu res.send lagi aja, tapi masukin yang tadi. Hello, misalnya rec.params. Tapi gue mau destruct ya. Gue destruct aja deh. Cons ID sama dengan rec.params. Kita tampilkan ID di sini. Oke? Nah, kalau udah, yang ini nggak gue close. Tapi gue bikin new request baru di sini. Habis itu gue ganti localhost 3000 /users /1 misal. Oke? Gua send. Wah. Apa nih? Kok 3000 anjir? Salah. Next app itu. Maaf, ketahuan. Server set rendering. Hello 1. Berarti kalau gua masukin di sini, hello 2. Kalau gua masukin di sini, hello 3. Itu params. Nah, kalau misalnya nih, gua ganti user ID di sini. Kira-kira ada yang berubah nggak dari codingan ini? Ini nggak ada database-nya. Ini database-nya cuma const variable doang. Lucky Valkyrie. Ada yang bisa bantu gua nggak? Kira-kira gua ganti user ID di sini. Ada nggak yang perlu gua ubah lagi codingannya? Atau gua coba tembak aja ya? Gua belum save anjir. Coba gua tembak. Undefined. Undefined, nggak ada. Kejauhan, langsung ke TypeScript, belajar JS dulu. ID-nya harusnya user ID. Nah, betul. Jadi di sini namanya itu nggak harus selalu ID. Boleh user ID, boleh dan sebagainya. Gitu. Yang penting harus selaras ya, sama di sini. Gitu. Jadi pas ditembak, send, jebret, hello 3. Gitu. Oke. Jadi teman-teman sudah bisa membedakan yang namanya rec query dan juga rec params. Paham? Oke, cakep. Nah, sekarang di sinilah kita akan belajar sebuah find sederhana. Find sederhana itu maksudnya search sederhana lah gitu. Pertama-tama kita akan mengambil const misalnya user. Sama dengan kita akan menggunakan user ID ini sebagai acuan untuk mencari database yang ada di sini. Gitu ya. Paham Cap? Aduh, terharu gue dibilang Capcom. Nggak tahu gelap, Bang, request-nya pakai apa itu? Ini request-nya pakai maksudnya HTTP type-nya ya? Get. Request-nya ini pakai Thunder Client. Thunder Client ya, Thunder Client ini, Thunder Client. Oke. Bocah mendoae, pamit Bang, mau bersosiali dulu. Oh, siap.
Thank you. Jangan lupa follow. Oke, kita lanjut. Sudah kita send hello 3. Nah, const user kita akan mencari nih dari user ID ini dari database, tanda kutip database kita yang kita bikin. Oke. Berarti database.find dalam kurung misalnya user namanya elemen ya. Jadi .find ini adalah sebuah function untuk mencari satu objek atau satu elemen pada array dan dia akan nge-return objek tersebut. Nah, kalau udah kita tinggal gimana, guys? User.id sama dengan user ID. User ID kayak gini. Kalau udah, kita akan kirim user ini ke front end dalam bentuk JSON. Berarti res.status 200.json dalam kurung status code 200, message-nya adalah user. Kayak gini. Oke? Gue ulangin sekali lagi, gue pakai sebuah fungsi JavaScript array.find, di mana dia nge-find database-nya. Habis itu elemennya yang mau kita samain, yang mau kita compare adalah .id. Gitu ya. User.id sama dengan user ID. Dibikin elemennya lagi ya. Ini lebih tepatnya kita mengakses elemennya satu persatu. Cari yang sama. Habis itu nanti find to return-nya objek. Kayak gitu. Kalau udah, coba kita save dulu. Coba kita tembak user 1. Berarti ekspektasinya adalah keluarnya adalah ID dan name-nya Ruli ya. Cah Balok udah masuk. Bang, yang live toko Paruli. Betul, udah. Gua send, status code-nya 200, isinya kosong. Oke, berarti ada yang salah nih. Berarti ada yang salah dong, karena kalau misalnya teman-teman tahu, JSON itu kalau kita kirim value-nya undefined, beserta key-nya pun juga nggak dikasih. Gitu. Berarti kita coba konsolok dulu, kira-kira usernya ada atau enggak nih. Gitu ya. Oke, coba kita tembak, send, jebret. Teman-teman lihat. Undefined. Berarti nggak ketemu dong. Padahal tadi user ID-nya 1 loh. Tapi kok nggak ketemu di database? Gitu kan ya. Aduh. Nah, kita coba lihat index.js lagi. Kita perhatiin user ID. User ID ini bener kok. Nggak ada yang salah sama sekali. Coba kita konsolok dulu user ID-nya. Masuk nggak? Dapat nggak user ID-nya? Yeah. Oke. Tadi sih dapat ya. Kenapa sekarang nggak dapat? Tembak lagi. 1 sama undefined. Udah bener. Berarti kita sudah ambil paramsnya 1. Berarti sudah masuk tuh di API kita. Nah, jawabannya sudah ada di DEM. Sudah ketebak ya. Nah, betul banget. Tipe data daripada user.id sama user ID itu beda. User.id, teman-teman lihat di atas, ini tuh number, angka. Sedangkan user ID ini apa tipe datanya? Kita cek. Bisa nggak ya? Type of user ID ya. Kita tembak, jebret, string. String dan number itu berbeda. Jelas lah ya, text sama value. Dan teman-teman lihat di sini ada comparison 3, sama dengannya 3. Kalau sama dengan 3, dia bukan ngecek value-nya doang yang sama, tapi tipe datanya juga harus sama. Berarti teman-teman harus nge-parsing user ID-nya. Jadi apa? Tambahin aja depannya plus. Jadi dia otomatis akan nge-parsing menjadi sebuah integer. Kayak gitu. Kalau kita coba tembak, selamat, teman-teman sudah berhasil membuat sebuah API, tanda kutip, mengambil database dari backend server kalian. Ketinggalan kah? Iya, sudah ketinggalan. Ini sudah hampir penghujung acara, guys. Oh, lama juga gua live-nya. Udah jam 9.53, anjir. Kenapa nggak pakai sama dengan? Apa kurang best practice, Bang? Call me by. Iya. Kenapa kurang best practice? Karena ini bisa menjadikan sebuah informasi itu false positif. Misalnya, kalau lu kasih gua 1 sama 1 string, itu tuh beda. Gitu. Seru penjelasan lu, Bang. Bisa aja laki. Thank you ya. Thank you juga sudah sering komen. Besok live lagi kah? Besok reply-nya ada. Nanti gua share di Discord. Fullnya maksudnya.
Besok live atau enggak? Tergantung lah ya. Kalau rame mah gua gas. Besok mungkin kita lanjut ke POS ya, HTTP POS mungkin. Iya pakai JS. Nanti kita pakai POS, kirim payload, link DC di mana Bang? Di bio TikTok. Pokoknya follow dulu aja guys ya biar nggak ketinggalan. Gue pasti akan TikTok story, pantengin aja. TikTok story gue, nanti gue live jam berapa hari ini. Kalau nggak ada TikTok story berarti gue nggak live gitu. OTW notif boleh, hidupin notifnya, thank you banget. Biar ramein, 71 orang. Jurgen Klopp follow gue, gila keren banget. Septian Aditya yang tadi GG juga mantap sekali. Sorry bang, ketinggalan gue kenapa pakai plus di... Oh, kenapa pakai plus user ID? Karena user ID ini yang diterima, coba lihat. String tipenya. Sedangkan item.id itu propertinya bertipe data number. Jadi pada saat disama dengan 3, dia ngecek tuh, value-nya sama-sama 1 nih. Cuma satunya number, satunya string. Oh, beda. Gitu. Jadi harus kita parsing dengan tipe yang sama. Bagus JS apa Java bang buat BE? Kayaknya sih Java ya. Tapi sekali lagi, tergantung case. Kalau lu mau cepet bikin sebuah server dan scalable-nya juga nggak gede-gede amat, atau mungkin microservice-nya itu mau bikin microservice, kayaknya JavaScript tuh enak. Karena maksudnya banyak orang yang bisa, abis itu juga bahasa pemrograman cukup mudah dimengerti. Kalau dibilang performance-nya jelek juga enggak, tergantung gimana cara kita ngoding gitu. Thank you Septian Aditya. Ini tutor backend nih. Ini belum selesai. Jadi gue akan tambahkan sedikit case. Ya, case-nya apa? Kalau misalnya nih, user mengakses ID-nya 3. Kalau tadi kan lihat, gue tembak ID-nya 3, apa yang keluar? Yang keluar undefined. Gitu. Gak cakep maksud gue. Nah, caranya gimana supaya kita menghandle error-error tadi? Teman-teman bisa menggunakan di sini. Try, tambahin try catch dulu. Catch, error. Habis itu kita masukin codingan yang tadi di dalam try, karena try itu isinya adalah sebuah logic-logicnya. Nah, disinilah kita akan mencoba membuat error handling. Gitu. Oke, caranya gimana? Kita tinggal cek gini guys. If tidak ada user, nah, if negasi user alias kalau usernya itu tidak ditemukan, maka kita akan throw error. Bisa nggak ya? Semoga bisa deh. Error, di mana message-nya itu string ya? Sebenarnya bisa throw error object gak sih? Coba gua agak lupa. Throw error object kayaknya bisa deh. Throw error object. Throw new error sama throw error. Oh, ini bedanya nih. Oh, kalau throw new error, teman-teman bisa pakai objek. Kalau throw error, oh gue baru tahu tuh. Mungkin lupa ya. Nah, kita bikin throw new error. Abis itu di sini gue mau kasih misalnya statusnya itu not found. Not found. Abis itu message-nya user not found. Oke. Nah, kalau udah di sininya teman-teman tinggal tambahin if. Kita konsolok dulu aja. Konsolok R-nya. r.message.status. Ya. Kita konsolok dulu. Habis itu kita coba tembak ya. Kalau misalnya usernya 3. Kan nggak ada tuh usernya 3 ya? Bener nggak? 3 gitu. Gua tembak, undefined. Oh, salah berarti. Coba kita geser dulu di sini. Sebenarnya gue ada cara lainnya sih, cuman kayak apakah gue harus pakai cara itu? Oh, objek. Berarti r.message bisa join DC-nya harus diklik dulu, abis itu pindah ke browser. Nggak bisa pakai in-app browser. Gitu. Error, kita coba cari di Google nih. Throw I'm evil. Throw nih error. Gimana sih throw object? Sebenarnya bisa pakai throw, nggak usah pakai error gitu. Cuman kan kayaknya lebih rapi pakai throw an error nggak sih? Kayak gini. Bisa nggak ya? Oh. Kayaknya nggak bisa ya.
Jadi kita nggak usah pakai new error, tapi kita langsung objeknya aja. Itu best practice nggak ya? Tapi kita nggak apa-apa, coba dulu aja. Ya. Berarti kalau kayak gini, r.status. Gini. Oke? Kita coba tembak di sini, jebret, not found. Berarti teman-teman sudah mendapatkan sebuah status not found di situ. Nah, kalau udah, kita akan bikin di sini if r.status sama dengan not found, maka kita akan kirim res.status 404.json. Message-nya apa? Nah, message-nya adalah error.message di sini. Nah, ini kenapa gue bisa bikin kayak gini? Oh, sama di sini res. Nah, kita bikin kayak gini, guys. Jadi kalau misalnya if-nya nggak masuk, kita masukin error statusnya 500 saja. Nah, kayak gini. .json status code 500, message-nya internal server error. Oke? Di sini status code-nya berarti 404. Apa cara lain selain try catch, Bang? Nggak ada ya kayaknya. Menurut gue ini sudah paling cakep try catch itu error handlernya. Lebih rapih penulisannya kalau menurut gue. Nah, kita ulang lagi. Gimana caranya gue tahu ini not found? Dari cara gue nge-throw. Throw-nya apa nih? Gue throw sebuah objek, ada status dan juga message. Nah, statusnya ini apa? Statusnya not found. Jadi kita bisa compare nih. r.status sama dengan not found. Nanti message-nya kita pakai untuk ngirim ke kita. Supaya user tahu bahwa yang lu kirim itu nggak ada user itu. Tinggal kita coba send. Status 404 r.message. Nah, ada yang tahu nggak kenapa undefined? Kenapa undefined nih? Ada yang tahu nggak nih kenapa undefined nih? Ini seru nih, kita ketemu error-error kayak gini nih. Melatih kita jadi lebih terlatih. Melatih kita lebih terlatih. Ngomong apa sih? Itu file new request actionnya atau apa, Bang? Itu Thunder client. S-nya kebanyakan. Pinter-pinter nih. Apa cerah masa depan disknya mah ya? Kita tembak, jebret, keluar. Oh, jangan lupa ini. Nah, kalau teman-teman lihat di bawah sini ada error nih. Error, cannot set headers after they are sent to the client. Jadi, cuman boleh sekali ya, guys ya. Jadi, ini tuh harusnya di return ya. Supaya dia berhenti catch-nya ya. Ya benar. Salah. Ya benar. Harus ada return-nya di sini. Supaya pas kita ngirim res status ini, yang bawahnya juga nggak kekirim. Kayaknya gitu deh maksudnya. Bang, kenapa nggak di-capture aja screen-nya biar jelas? Sebenarnya kalau gua share screen gini, kalau gua record satu full kayak gini ya, sebenarnya susah di pengambilan suaranya. Karena suara gue lebih bagus kalau pakai mic. Sedangkan laptop gue nggak ada mic-nya gitu. Nah, itu alasannya. Bocah EP, fungsi EP apa, Bang? Fungsi EP itu adalah supaya back-end server kita bisa berkomunikasi dengan front-end. Oh ya, sebelum selesai nih pakai Audacity, Bang. Aduh, gue nggak ada waktu untuk edit-edit kayak gitu atau pasang software. Kayak gini aja ya. Nah, sebelum gua menyelesaikan live ini, gua mau minta tolong kalian. Pertama, pastinya gua nggak minta aneh-aneh. Gua cuman mau minta pendapat kalian. Besok gua perlu nggak live TikTok jam 8.45 atau jam 9? Kalian boleh kasih senyum atau kasih nangis. Senyum tuh berarti setuju. Oke, gas besok. Atau enggak? Nirwana, cara ngamanin API gimana, Bang? Bisa pakai Course, pakai JWT. Discord ada di bio ya. Discord ada di bio TikTok ya, guys ya. Perlu, Bang. Boleh. Besok belajar apa ya? Nanti gue pikirin deh. Besok post sama JWT kali ya. Oh enggak, besok kita pecah-pecah dulu aja filenya ya. Jadi lebih rapi. Aduh.
Materinya ada di YouTube nanti. Oh ya, put ya. Post dulu kali ya. Sama put ya, replace ya. Belajar memahaminya bang. Aduh. Adikara Garvi, ini import modulnya pakai cons require apa langsung import? Ini pakai require. Masih pakai CommonJS. Post dulu kali ya. Iya boleh. Post sama ganti data kali ya. Thank you QQ sudah share. Sebenarnya segitu aja live hari ini ya, karena ternyata berapa jam ya kita live ya? Anjir 1,5 jam ternyata. Lama juga ya. Tapi nggak berasa karena seru teman-teman. Thank you banget sudah interaktif banget nih. Kayak sudah bertanya dan memberikan jawaban juga, membantu gue juga. Mungkin ada salah atau apa gue jelasin. Sekali lagi thank you banget untuk semuanya. Kita akan bertemu lagi besok kalau tidak ada halangan. Dan semoga tidak ada halangan ya guys ya. Dan selamat beristirahat. Jangan lupa ngoding lagi habis ini. Yeah. Ngoding. Thank you juga Cranks, GG Bang. GG juga Anda Dem. Thank you semuanya. Semangat bekerja. Wah. Mantap, thank you Zuka. Semoga berguna, bermanfaat. Bye. Thank you semuanya.